Pernah nggak sih kamu lihat seorang wanita yang kelihatannya punya segalanya? Karirnya oke, mandiri, bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi kok hidupnya kayak sepi ya? Nah, inilah paradoks yang menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Kesendirian di tengah kekuatan. Pertanyaan ini mungkin pernah lewat di pikiran kamu pas lihat orang lain, atau jangan-jangan ini suara hati kamu sendiri. Kelihatan hebat di luar tapi di dalam rasanya hampa. Kenapa ya bisa begitu? Jadi, sebetulnya apa sih yang terjadi? Yuk kita coba kupas tuntas fenomena ini. Tujuan kita di sini bukan buat bikin semangat jadi kendor ya, justru sebaliknya. Kita mau sama-sama paham realitas sosial dan psikologis di baliknya, sesuatu yang sering banget nggak diomongin, tapi nyata banget rasanya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Di bagian pertama ini, kita bakal ungkap gimana kekuatan itu, sendirinya, ironisnya, malah bisa jadi sumber kesendirian. Jadi apa sih wanita mandiri yang kita maksud di sini? Jelas ini lebih dari sekedar punya uang sendiri. Ini tentang kemandirian jiwa, kemampuan buat berdiri tegak baik secara finansial, emosional maupun mental. Mereka inilah kapten di kapal kehidupannya sendiri. Tapi sayangnya nih, kemandirian kayak gini seringkali nggak disambut dengan tangan terbuka sama dunia di sekitarnya. Yuk kita lihat gimana masyarakat, kadang tanpa sadar justru ngasih perlawanan. Coba dibayangin sebuah cetakan kue yang udah ada dari zaman dulu. Masyarakat tuh punya cetakan peran buat perempuan. Harus lembut, ngemong, butuh dilindungi. Nah, wanita mandiri zaman sekarang seringkali nggak pas sama cetakan itu. Akhirnya, timbullah gesekan. Di slide ini nih, kelihatan banget inti masalahnya, yang dijelasin dalam teori kesesuaian peran. Intinya gini, teori ini bilang, ketika seorang wanita nunjukin sifat yang secara tradisional dianggap maskulin, kayak tegas atau ambisius, dia dianggap melanggar aturan. Hasilnya, dia sering banget dicap mengintimidasi, terlalu kuat atau bahkan agresif. Sebuah studi dari Harvard Business Review nunjukin standar ganda yang tajam banget. Kalau pria ambisius, dia itu calon pemimpin. Tapi kalau wanita yang ambisius, wah dibilangnya bossy atau nggak asik. Hukuman sosial ini beneran ada, dan pelan-pelan tapi pasti bisa bikin lingkaran pertemanan mereka jadi makin kecil. Orang-orang yang nggak nyaman sama kekuatan mereka, ya bakal ngejauh. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke konsep dari penelitian UCLA yang namanya isolasi relasional. Bayangin kamu lagi ada di puncak gunung yang tinggi. Pemandangannya emang indah banget, tapi udaranya tipis dan cuma sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Wanita berprestasi tinggi sering ngerasa kayak gini. Interaksi mendalam mereka jadi lebih sedikit bukan karena sombong, tapi karena dunia mereka, dengan segala target dan tekanannya, udah nggak gampang lagi dipahami sama banyak orang. Oke, sekarang kita coba geser fokusnya. Dari tekanan luar ke faktor dari dalam. Karena terkadang, kesendirian itu juga datang dari dinding yang kita bangun sendiri, seringnya tanpa kita sadari. Buat banyak wanita, mandiri itu bukan pilihan gaya hidup, tapi baju zirah yang terpaksa mereka pakai. Ini adalah perisai yang ditempa dari luka masa lalu, dari pengkhianatan, atau dari situasi keluarga yang memaksa mereka belajar satu hal sejak dini. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Kisah Dina, seorang pengusaha, jadi contoh yang nyata banget. Setelah pernah dimanfaatkan secara finansial sama pasangannya, dia membangun benteng kemandirian yang tinggi di sekelilingnya. Benteng itu emang melindunginya dari bahaya, tapi ya itu, dindingnya yang tinggi juga bikin susah buat orang baru masuk. Kalau kamu udah terbiasa jadi pahlawan buat dirimu sendiri, minta tolong itu rasanya kayak ngaku kalah kan? Nunjukin sisi rapuh itu rasanya kayak ngebuka celah di baju zirah kamu. Jadi, bahkan ketika mereka lagi butuh banget sandaran, mulut tuh rasanya kayak kekunci, susah banget buat minta. Ini juga kelihatan dari ceritanya Rina. Makin dia terlihat bisa diandalkan dan kuat, makin teman-teman dan keluarganya mikir, ah, dia mah aman, pasti baik-baik aja. Ironis kan? Kekuatannya yang kelihatan dari luar justru bikin dia makin terisolasi secara emosional. Dia bisa jadi orang yang paling kesepian di tengah ruangan yang penuh sesak. Jadi yuk kita luruskan. Kesendirian ini seringkali bukan takdir, tapi pilihan sadar. Ini bukan soal jadi terlalu pemilih atau sombong, tapi tentang kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. Setelah ngelewatin banyak hal, mereka lebih milih damai sendirian daripada ribut-ribut dalam hubungan yang gak sehat. Standar mereka tinggi karena mereka tahu persis betapa mahalnya harga dari sebuah kesalahan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana kalau kita coba balik cara pandang kita? Gimana kalau kesendirian ini sebetulnya bukan akhir, tapi sebuah proses yang justru penuh kekuatan? Gini ya, dan ini tolong dicatat baik-baik. Kalau kamu seorang wanita mandiri yang saat ini merasa sunyi, itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan.
Justru sebaliknya, itu adalah bukti dari perjalananmu yang luar biasa. Coba lihat ini deh, kesendirian itu bisa jadi proses yang aktif dan positif. Dia bisa jadi ruang aman buat nyembuhin luka. Dia bisa jadi filter yang secara alami nyaring hubungan-hubungan yang gak tulus. Dan pada akhirnya, dia adalah penegasan diri, sebuah deklarasi bahwa kamu gak akan lagi kompromi soal harga dirimu. Dan ini dia intinya. Ada beda besar loh antara tidak dicintai dan menolak untuk menerima cinta yang salah. Kesunyian mereka itu bukan tentang kekurangan, tapi tentang standar. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling tinggi. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik. Kekuatanmu itu bukanlah penghalang. Ia adalah mercusuar. Orang yang tepat gak akan takut sama cahayanya. Mereka justru akan tertarik padanya, karena mereka kagum sama badai yang sudah kamu lewati untuk bisa bersinar seterang itu.